Orang suruhan. Orang suruhan dari rental. Mobilnya diambil. Malu-maluin si Jaman katanya. Kata bapak. Iya, ngedingling saya jalan kaki katanya gitu. Mobilnya diambil. Iya, mobilnya diambil, diturunin si itunya. Diturunin. Berarti Pak Bu Iwa sama si Jaman. Bu Lestari dengan Bu Umi, dua sahabat yang dulu pernah zaman numpang hidup. Ya. Bener-bener Jaman numpang hidup. Bener. Saksi saya mau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kembali wawancara Ibu Lestari. Namun dalam video ini ada tambahan Ibu Umi ya, Bu Umi ya. Dan dalam video ini banyak hal-hal yang terungkap gitu. Misalkan Ibu Umi mengatakan Yusuf Mansur itu ya dulu pernah numpang hidup di rumah kami. Kemudian dia mengatakan Yusuf Mansur pernah ditahan di tengah jalan oleh pihak ketiga, atau dalam ini pihak rental yang mobilnya dirental oleh Yusuf Mansur, hingga kemudian Yusuf Mansur diturunkan di tengah jalan, ditangkap di tengah jalan gitu loh, ditahan di tengah jalan gitu. Intinya banyak kisah-kisah yang menarik dan unik di sini kalau menurut saya gitu, yang perlu teman-teman kulik. Di sini kisah di mana Jam'an Nur Khatib Mansur belum seterkenal hari ini gitu. Di mana di sini Ibu Umi sekali lagi dia mengatakan bahwa Yusuf Mansur dulu menumpang hidup pada mereka, kepada Ibu Lestari ini. Bahkan Ibu Lestari sampai menjual wartelnya, sampai kemudian rumahnya hilang segala macam. Dan di sini Ibu Lestari menuntut haknya dikembalikan senilai 25 juta. Itu tahun lalu, tahun dulu ya, lama ya, sebelum krisis moneter ya. Di saat waktu itu harga emas senilai 100.000 per gram. Bayangin, 100.000 per gram, sekarang hampir 1 juta per gram. Berarti kalau dikalkulasi 25 juta waktu itu sampai sekarang paling tidak sekitar 250 juta hingga 270 juta. Kurang lebih seperti itu gitu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Fakwama di Tohiba Channel. Hari ini saya masih jalan-jalan dengan Ibu Lestari. Kita bersilaturahmi dengan Bu Umi di Jatiwaringin ya. Inilah ibu-ibu keren nih. Puasanya lancar ya Bu? Alhamdulillah. Bu Umi sekarang umur 71 ya Bu? 71. Masih muda, tapi puasa masih lancar ya Bu ya? Amin. Belum jebol ya Bu? Belum ya, oke. Nah, Ibu Lestari yang kemarin tampil di video saya hari ini mau berbagi lagi cerita ya Bu ya? Ya. Soal pengalaman ibu-ibu ini dan berinteraksi dengan Jam'an Nur Khatib Mansur atau yang kita kenal dengan Yusuf Mansur. Kita mulai dari Bu Lestari. Bu Umi ini siapa dan hubungannya dengan Jam'an ini? Ibu Umi ini kawan saya, ya. Lama kan? Iya. Nah, terus hubungannya dengan Jam'an itu Bu Umi punya suami, namanya Pak Iwa. Pak Iwa, ya. Nah, Pak Iwa ini yang memperkenalkan saya ke Jam'an. Perkenalkan Jam'an ke Ibu. Ya. Jadi Pak Iwa ini tadinya berteman sama Jam'an Bu ya? Iya, teman bisnis apa gimana nggak tahu. Nggak tahu kita. Waktu itu Ibu tinggalnya di mana Bu? Saya tinggalnya waktu itu di Parung. Di Parung. Nah, Bapak waktu itu kerjanya apa Bu? Ibu? Ya, bisnis aja kayak bisnis gitu. aja ya. Hutan gitulah. Bisnis. Ya. Waktu itu Bapak umur berapa Bu? Udah punya anak berapa Bu waktu itu Bu? Saya udah punya anak banyak ya udah. Waktu itu ya, tahun 98 ya. Tahun 2013 saya beli rumah di Parung tuh waktu itu. 13. Berarti belum di Parung Bu waktu itu Ibu masih di Ciputat. Yang ngontrak di Ciputat, masih ngontrak di Ciputat. Itulah yang Pak Iwa berkenalan dengan Jam'an ya, gitu. Iya. Ibu ingat nggak Bapak dengan Jam'an waktu itu sebelum dikenalkan ke Bu Lestari lagi mengerjakan bisnis apa sih? Ya kurang tahu juga tuh bisnisnya apa gitu loh. Saya di Ciputat Bintaro itu Pak. Iya. Bintaro ya. Nah terus Bu ke Bintaro juga katanya Pak Iwa. Saya juga kalau saya terus terang saya belum tahu belum tahu tempatnya ya. di Bintaro. Nah Jam'an dibawa Pak Iwa ke Bu Lestari di Paso. Oh, di Jalan Paso. Itu dikenalkan gimana Bu? Ya, dikenalkan Pak Iwa bilang sama saya ada kawan saya yang mau gadein mobil. Oh, iya. Iya, gadein mobil. Iya, gadein mobil. Terus kita bareng-bareng sama Pak Iwa sama saya sama Alam ya, tetangga saya ajak. Namanya Alam, tetangga Ibu di Paso. Ya, saya ajak ke itu ngambil mobil di daerah mana itu ya? Tangerang sana ya. Di tempatnya Jam'an. Bukan
pokoknya di daerah Bintaro ke sana apa saya nggak tahu tempatnya. Iya, pokoknya di Tangerang. Iya, Oh. Tangerang. Itu mobil-mobil Starlet itu yang diambil tuh. Enggak, bukan. Oh, belum, Kijang. Kijang. Iya, Kijang lama. Oh, Kijang lama. Apa tuh ya? Kijang lama. Jantan apa ya? Ya jantan ya, Kijang Hmm. jantan warna coklat kalau nggak salah. Bukan Starlet, bukan. Bukan. Iya. Red, dia punya yang ngambil dari Auto 2000. Auto 2000. Iya. Kalau Kijang ini Kijang ini punya Bulestari. nggak maksudnya. Pertama kan Kijang yang mau digadein saya, Oh, iya, tapi iya. saya nggak mau karena Kijang lama ya. Saya Iya. tanya suratnya juga nggak ada, jadi saya berunding sama alam itu, Iya. nggak usah Bu, ini apa suratnya nggak ada. Ya. Terus nggak lama kemudian Bawa Starlet. bawa Starlet. Starlet itu yang dari rentalnya Auto 2000. Ya, Auto 2000. Mana nih? Atau Kelapa Gading ya? Kan Pondok Pindahan situ kok. Oh iya di Pondok Indah. Kayaknya Pondok Pindahan. Jadi, nah ibu tahu nggak Jaman ngerental mobil di Auto 2000 itu barang Pak Iwa? Bukan. Bukan. Enggak, Pak Iwa nggak tahu itu. Nggak tahu. Malah nggak Pak Iwa nggak tahu menau. Nggak tahu menau semua. Iya. Saya pun nggak Iya. tahu menau, Iya. tapi tahu mobilnya di tempat Bulestari. Dibawa Iya. ke Bulestari. Iya. 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 Bu, Bapak sama Jaman itu bertemannya sampai kayak apa sih Bu? Ya sebatas itu aja ya, tapi ya deket sih, deket sama kayak gitu ya. Deket, tapi Mm-mm. saya nggak tahu masalah Pak Iwa sama. Iya. Ibu kata tadi ibu bilang Bapak dengan Jaman pernah ditangkap atau gimana? Ya, dari ke Bulestari, Dari tempat mau saya. ke Bintaro, terus pakai mobil yang mobil rental itu. Bukan mobil Star, bukan? Bukan, tahu mobil apa nggak tahu. Mobil lupa. Kijang juga bukan? Bukan? Bukan juga. Oke, ada mobil rental terus Ya, ditangkap? Terus ditangkap di jalanan itu, hampir dekat Bintaro katanya gitu. Ditangkap sama polisi? Sama, ya mungkin apa tuh? Orang suruhan? Orang suruhan dari rental. Rental. Mobilnya diambil? Malu-maluin si Jaman katanya. Kata Bapak? Ya, ngedingking saya jalan kaki katanya gitu. Mobilnya diambil? Iya, mobilnya diambil, diturunin si itu ya. Diturunin? berdua. Berarti Pak Bu, Iwa sama si Jaman. berarti kasus mobil rental yang ditarik karena mungkin diduga untuk disalahartikan bukan hanya mobil ibu dong, Iya, Bu? bukan ya. Banyak mobil dong, Bu? Banyak mobil ya orangnya Iya. aju kontak-ganti kok. Iya. Kalau sama kita kan 3 mobil tuh ya. Mm. Yang satu ke Pak Haji Sanusi yang di Iya. mana itu Bojonggede itu. Iya, Yang satu lagi Pak Yani yang di Kodam itu. Kodam itu. Iya. Nah, Pak Yani yang di Kodam itu akhirnya menahan surat-surat perusahaan Iya, ibu iya. karena Jaman menggadaikan mobil ke Pak Yani, Uangnya, ibu yang ya saya yang tanda tangan, uangnya dipakai sama Jaman. Jaman. Nah, itulah sampai sekarang akhirnya ibu dianggap masih berhutang Masih kepada berhutang sama Pak Pak Yani. Yani. Sampai Nah. adik saya marah sama saya. Iya. Iya. Nah, ibu kalau kepada Pak Yani gimana ibu mau sampaikan ke sekarang, Bu? Ya saya minta maaf ya sebelumnya. Sebenarnya kan bukan saya yang pakai duitnya. Ya. Itu si Jaman yang apa namanya itu yang bawa uangnya. Tapi Pak Yani anggap aja ibu karena ibu yang tanda tangan kwitansinya. Ya, karena saya yang tanda tangan dia tetap nuntut saya. Ya, betul Ya, nggak salah. saya sampai mau Nggak salah Pak Yani Oh, sih, betul. dicari-cari, saya mau dipenjarain. Hmm? Sampai saya mau dilaporin polisi, akhirnya saya takut pulang ke rumah, saya kabur-kaburan. Iya. Adik saya pun Itu mobil Kijang tuh. mobil Kijang ya, mobil Kijang. Kijang. Mobil Kijang itu juga yang ibu tahu itu mobilnya Auto 2000. Iya. Itu nggak tahu juga tuh. Kalau itu Auto 2000 juga. Auto 2000 juga? Iya. Itu ya. Dua itu Auto 2000. Jadi kesian juga Bu Lestari ya. Rumah habis. Nah itu Bu, ibu kan mau aja itu mau tanda tangan. Ya saya masih polos dulu Pak ya, saya nggak pernah ketemu orang-orang yang Macem-macem gitu loh Pak. Tapi yang saya iniin si Jaman itu kita salut kadang-kadang dimanapun dia berhenti sholat, cengkelit sholat. Itu dia pun mau tidur sholat, cengkelit. Ngaji gitu. Iya, Ngaji enggak, tapi Mau sholatnya tekun gitu. Tapi sholatnya cuma Itu sebentar. yang saya Hah? salut. Sholatnya sebentar tapi khusyuk. Cengkelit gitu. Orangnya dulu kecil, nggak kayak sekarang. Sekarang masih kecil. Kecil. Kecil juga. Gemuk ya. Sekarang gemuk. Kalau udah kaya. Banyak duit. Banyak Gitu. duit kaya raya. Emang ibu pernah juga sama-sama dengan bapak dengan Jaman pergi-pergi gitu? Serumah, bukan Loh. saya pergi belum pernah. Oh.
Karena saya di rumahnya Suka di dia. rumah ya, di rumah saya ada dia. Zaman di situ. Iya. Zaman ngapain aja di rumah Bu Lestari? Ya pokoknya Kan mobilnya masih ada di tempat saya, jadi dia suka pakai mobil yang di Gaden itu juga kan, masih pakai dia. Itu Pak, jadi kalau pulang malam istri selalu teh, "Pupu bangun nih, ada pisang bakar, makan deh," gitu. Ibu sangat kenal dengan zaman juga sangat kenal dengan ibu dong. Ya kenal banget, orang dia benci ya nggak tahu. Zaman kenapa benci ibu? Nah, saya orangnya ini sih nggak, kelihatannya saya juga kasihan pula, saya jangan-jangan ini Lestari dikerjain, pikiran saya gitu, udah ada pikiran. Iya. Jadi dia kesal sama ibu gitu. Iya, kesel, apa-apa saya ada di situ. Oh, Iya. setiap kali dia datang ke rumah Bu Lestari, Bu Umi ada. Ya. Kesal juga nih ibu ngapain sih mungkin ya? Mau takut nanti mempengaruhi mungkin. Oh. Tapi kan dia udah nggak bisa dipengaruhi, orang punya dia ya kan, saya nggak bisa ngalangin yang enggak, apa yang enggak kan, cuman sebatas kasihan aja jadinya gitu. Iya, karena memang ibu berdua mau berteman. Iya, udah seperti udah berteman kayak dari mulai anak kecil-kecil masih kok Pak saya. Masih anaknya TK, kecil-kecil. SD, yang si Tommy SD. Iya, SD masih. Jadi kalau Bu Lestari ada ibu, kesal juga dia. Iya, kayaknya nggak suka gitu loh. Tapi ibu nggak rese kan sama dia kan? Ya enggak. Ibu nanya kamu usir, saya nggak usir. Ini kan pernah saya ajak ke rumahnya zaman. Iya, ini aja yang di Jembatan 5 ya. Betul. Bukan yang di rumahnya itu loh, Bu. Yang di iya. Yang di Ketapang itu. Yang Jalan Tamrin. Celeduk. Ya tahu. Iya, Jalan Tamrin. Oh iya, Bu, kalau zaman ya ibu masih kenal nggak? Masih. Ya masih sih. Masih ya. Masih. Ibu sering lihat zaman di TV kan, Bu? Sering. Begitu ibu. Kalau saya benci, kalau saya matiin TV-nya. Benci gitu. Ibu bencinya kenapa? Bencinya apa? Udah kaya raya kok nggak ingat kita gitu loh, maksudnya ya bukan saya ya inilah diganti kayak rumahnya gitu loh, pengen saya begitu. Iya, gara-gara dia saya jadi belangsak, jadi subuh saya datang berangkat ke Ciledug, mampir dulu ke rumah teman saya nih, nginep di situ dulu subuh berangkat, di sana kayak orang ngemis. Ke Ciledug ngapain? Ke rumah jamaah? Ke rumah jamaah. Ngapain? Ya mau minta duit ya. Iya. Ibu ikut juga datang? Ikut. Saya ikut. Terus begitu datang minta duit, apa jawabannya? Ketemu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ketemu waktu yang rumah sendiri, yang rumahnya udah bagus waktu itu, ketemu. Terus gimana? Ketemunya dia bilang, maunya, mau apa nih kesini maunya? Ya maunya itu ya Bu Lestari di rumahnya dibeliin lagi dong, jangan numpang di saya gituin. Waktu itu saya masih punya rumah di Paru. Jadi ibu di rumah Bumi saya masih numpang ke rumah ibu. Ibu bilang gitu ke zaman. Iya. Terus dibeliin rumah lagi dong ini. Oh iya nanti tenang aja, tenang, nggak nanya gitu. Maunya apa? Terus ngasih air segelas tuh gelas aqua kecil ya, itu aja ya. Itu aja di depan nggak ada apa-apa. Emang waktu itu dia sudah dipanggil Ustadz? Udah dipanggil Ustadz ya. Udah punya itu ya di pondok pesantren segala. Iya, udah ada rumahnya juga dijaga sapan. Waktu itu di Ciledug Gondrong ya. Yang sekarang itulah di Ketapang Jalan Tamrin itu ya. Jadi ibu sering ke rumah zaman dengan Bu Lestari? Bukan sering, pokoknya pernah itu dalam rangka bela ini pengen saya kan tahu dia ada, sekarang tahu kerenya kan, dari perasaan gimana sih gitu loh. Iya. Kasihan gitu loh, kali-kali dapat duit, megang duit, saya bilang gitu. Istilahnya buat hidup. Sekarang kan Bu Lestari kan dalam keadaan susah ini, mau minta kembali uangnya, bukan minta kembali utangnya itu dikembalikan. Ibu dukung dong? Dukung beneran dukung Pak saya. Kalau saya mumpung saya masih ada, Bu Lestari silahkan kemana, mau ini ya terserah saya mau bela. Cuman sekarang ini saya nggak bisa, soalnya saya nanggung, ada tanggung jawab masak.
Itu doang saya. Jaman kalau ketemu ibu nih masih ingat dong. Masih. Nah, kalau ibu ketemu dia sekarang, ibu mau ngomong apa? Hah? Ini mau main Jaman, saya manggil Jaman aja nggak mau status-status. Kalau di situ ada Jaman, ibu mau ngomong apa ke dia? Siapa? Ibu ada Jaman di situ. Jaman. Ibu ngomong apa ke Jaman? Ini Jaman, Bu, ini minta duit dong saya, udah kaya gitu. Bisa duit buat Bu Dulu Lestari. tahu susahnya gitu loh, Iya. bareng-bareng ya kan gitu loh. Iya. Sekarang udah senang lupa gitu aja. Ya Bu Lestari dulunya punya rumah ya biar punya rumah lagi dong gitu. Betul. Mm. Pak, maaf Bu, Pak Iwa meninggal kapan tuh Bu? Udah lama sih. Mama ya. Jaman datang nggak sebagai teman dia? Nggak datang. Boro-boro. Orang saya yang orang perempuan di sana aja udah lagi di rumah belum gedong tuh, lagi petakan udah pesantren apa Iya, ya iya, itu. iya. Iya. Oh yang masih cepetan iya, dia. yang sebelah sana tuh loh Pak. Rumah yang masih 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 belum. Masih sederhana. Iya. Hah? Cepetan kalau mau ngomong saya kasih waktu 10 menit. Masya Allah. iya, kita belum Ibu-ibu. bisa Saya mau ngomong syuting apa-apa. gitu. Mau syuting gitu. Mau syuting. Iya. Sekarang ibu lagi syuting juga. Bilang, bilang guys, Jaman dong. Saya juga lagi syuting sekarang gitu. Syuting juga. Iya. Ya, kita kalau berangkat dari rumah jam 4 Saya membelain dia kok bener-bener dia punya wartel, punya mobil, punya rumah. iya. Dijual Ya jualnya saya nggak tahu. hanya karena Iya. mobil-mobil. Untuk Pirawi di sana tuh pokoknya ada nggak bisa cerita lagi lah Pak saya. Iya, iya. Iya. Bu, dengan Pak Iwa itu selain pernah ditangkap diturunin di mobil Iya, sama iya. orang itu, ada masalah lain yang ibu ingat nggak antara bapak dengan Jaman? Nggak ada. Nggak ada ya? Orang pergi mau kemana gitu loh. Ayo Pak diajak itu temen Iya. gitu loh ceritanya. Dari titik itu turunin di jalan, kata Pak Iwa turun di jalan saya karena si Jaman gitu. Kok waktu itu kan Jaman masih muda, kok bisa berteman ya dengan bapak ya? Iya, nggak tahu. Senangnya temen bapak-bapak. Ada bisnis yang lain kali Bu? Enggak, sepengetahuan tahu ya bisnisnya Kali ya mau bermobil gitu ya bisnisnya yang rental-rental Nah, itu. rental. Ibu tahu Jaman itu ngerental mobil di Auto 2000 dari bapak yang cerita? Iya katanya boleh. Ini 2000 tuh dulu Bu Lestari bilang pernah bilang kan ya. Iya. Iya, iya. Dia bilang itu 2000. Itu mobil dari mana Bu? Katanya kok gampang amat ngambilnya gitu. Kan yang Bulan waktu bisa berapa kali? ketangkep di rumah saya itu kan dibilang dari Auto 2000. Oh, orang itu ngomong itu ya, Auto Orang 2000 itu, ya? iya. Auto 2000 Pondok Indah ya? Iya. Oke. Jadi kalau ibu ketemu Jaman sekarang, ibu mau bilang gitu, bantu dong Bu Ibu Lestari. Bantu, ya saya minta bantu aja deh Bu Lestari, kasihan yang nggak punya rumah Iya. supaya punya rumah lagi Dulu gitu. numpang di rumah Ibu Umi saya. Ini kan numpang di rumah saya, gitu saya gituin, pernah sama Jaman ngomong gitu. Iya. Terus dibilang apa Bu? Dia bilang, ya tenang, Pak. Tenang, Ntar saya tenang. kirim, ntar saya kira Masuk. masuk saya kira mau ngasih duit banyak, Sama sekali 400.000 berdua. Berdua 400.000. buat naik angkot. Ya, Tuh, nanti naik saya angkot. tak transfer 5 juta gitu. Iya. Pernah ditransfer Bu? Belum? Belum. Belum pernah ya? Ngomong aja. Iya. Ngomong Iya. aja, janji-janji aja. Karena duit dulu mungkin banyak ya. Ya sekarang lama banyak juga. Ibu pernah lihat uang 1 miliar nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Pernah dengar nggak orang ngomong duit 10 miliar gitu? Jaman itu pernah ngomong di media sosial. Iya. Tiap bulan dia bagi-bagi Iya, duit katanya 15 saya miliar. pernah ini. Pernah dengar ya? Pernah. Bagi duitnya kemana? Ya nggak usah bagi-bagi kemana-mana. Kita pikirin dulu, ingat dulu kayak. Yang mesti ingat kita ingat yang dia susah tuh. dulu Nggak waktu mungkin nggak kalau ingat. waktu masih susah itu loh. Nggak mungkin nggak ingat Pak. Nggak mungkin nggak Iya. ingat. Cuman dilupain aja dia kali ini. Udah nggak ingat tuh dia ya, Iya. ingat yang muda, Iya. cantik. Yang kaya. Padahal ibu kan masih cantik juga, yang muda ya. Dulu masih cantik-cantik ya Bu Iya, ya. iya. Dulu saya juga masih ada mudaan dikit. Masih mudaan dulu, masih sehat, masih kurus, Apalagi yang masih muda Masih banyak. lincah masih kemana-mana. lincah kemana-mana, masih Bisa. suka ngurusin ke pengadilan. Ngapain di pengadilan? Ya itu ada teman orang ini di sana pengadilan Pak di Jakarta Selatan. Oh. Sampai rasa Tapi ya. Iya, saya anak banyak, Hmm. laki yang kerjanya
Bukan. Itu ya kan begitu. Bukan masalah jaman kan ke pengadilan Bukan, kan? bukan. Oke, Kita oke. untuk cari tambahan Oke, sesuatu kasih oke, ya. segenggam barian. Segenggam berlian miliaran. Oh iya kali sekarang. Iya, oke. Bu Lestari, nanti setelah ini ada beberapa teman Bu Lestari lagi yang perlu kita datangin ya. Iya. Ya. Apa lagi? Alam itu kan tahu ya, Anak dulu pernah kemana sekarang di mana? di sana di Jalan Paso kan. Masih. Masih. Kan kebetulan dekat situ insya Allah. Oh Dia iya. pertama kali yang saya ajak ambil mobil yang kijang itu dulu. Hmm. Yang dia bilang nggak usah Bu, itu kijang Iya. kayaknya Bermasalah gitu. masalah. Iya. Terus gak lama lagi dia bawa starlet itu Iya lah. terus ke situ lah ngadain mobil tapi dia nongkrongnya di Jadi rumah. di rumah, jadi saya Minum mau teh, pakai teh susu, teh, iya teh Ya. sama susu, senengnya dia. Bu, kalau gitu zaman numpang hidup dong sama Bu Lestari. Iya sebetulnya dulu. Ibu hidup. Iya, saya tahu tuh numpang hidup Tahu. sih sebenarnya. Orang dia juga dulu nggak punya tempat tinggal di mana, Mhm. nggak tahu, ngawur gitu. Waktu itu dia belum menikah kan? belum. Iya. Nah, kalau ibu bilang dia dulu numpang hidup, ya sekarang ibu lagi susah begini, harusnya kan dia bantu dong. Iya, seharusnya ditelepon kayak dipanggil kayak gitu ya. Iya. Harusnya ingat Ayo, gitu ya. ajak makan bakso. Hah? Tanya, kalau ngajak makan bakso saya aja Bu. Jadi kan kita nggak sampai gini ya Pak ya. Iya. Baik-baik kayak gitu, ditelepon kayak gitu. Iya. Bu datang sini Bu, atau dia nyamperin kita. Iya. Bu, kalau hitung-hitung sekali lagi saya tanya, hitung-hitung uang yang harus dibayar oleh Jaman waktu itu angkanya berapa Bu? Waktu itu kan dia bikin pernyataan kan, Ya. makanya saya kan nggak mau nuntut dia masuk ke penjara. Hmm. Bikin pernyataan dia 25 juta dulu Pak Iya, ya. iya, Itu belum Pak Yani punya ya. Iya. Ya kalau sama Pak Yani 35 lah Pak. 35 juta ya. Ya. Dan dia kata ibu baru bayar 10 juta. Ya, ya. Berarti masih ada 25 juta. Ya. Tahun itu duit berharga banget. kalau mas 100.000, sekarang mas 1 juta, berarti sekitar 250 juta sekarang. Iya. Jadi harusnya dia bayar 250 juta Bu ya. Iya seharusnya. Bagi saya dikit ya Bu kalau dapat ya Bu. Iya pastilah Pak. Buat Itu rumah Nggak bercanda. saya waktu itu kan tahun itu saya jual 50 juta ya Bu ya. Nggak tahu jualnya berapa ya. luasnya berapa luasnya Bu? 120 meter. 110 meter. Ya. Dipasok Di lagi. Paso. Tahu. Sekarang berapa? Sekarang berapa coba? Wah, situ 1 meter Karena saya udah. dikejar-kejar Pak Yani, saya jual murah loh Pak. Iya. Oke. Iya. Karena saya mau dipenjarain itu gara-gara si Jaman, Iya. saya bela-belain dia, Iya. ya kan? Iya. Mau dibawa ke Guntur lah apalah dulu. Ibu Nanti- dibawa ke Guntur. Iya. Ya waktu itu Bu Lestari kan masih muda, dibawa ke Guntur juga nggak diapa-apain. Paling apalagi sekarang nggak diapa-apain lagi gitu. Mobilnya dulu diumpetin tahun kepayan di mana di itu ya di Cakung kalau nggak salah. Oke. Jadi mudah-mudahan Jaman melihat kita, melihat Iya. Bu Lestari, melihat Bu Umi, hatinya tersentuh, Iya. sehingga dia mau Iya. menengok Ibu Lestari, Iya, mau mau bayar hutangnya. Iya. Nah, dengan bayar Bu Lestari hutangnya, Ibu bisa menata hidup yang lebih Betul, bagus. udah hari tua Pak. Hari tua, dengan Bu Umi juga Dan bisa. Bu Umi juga. Dan Ya. itu bisa bisa. Lestari senang mungkin saya insya Allah saya juga bahagia deh. Bahagia gitu, saya bisa umroh gitu Pak. Umroh ya, insya Allah. Ya, saya Ajak Bu Umi. Ya, ajak Bu Umi, saya cita-cita saya pengen umroh. Umroh aja ya. Iya. Dengan uang segitu 35 juta aja sekarang, Iya. Ibu bisa umroh. Apalagi kalau dikurs dengan Iya. kurs dolar lebih dari umroh. Ya, itu. Bisa ajak Bu Iya. Bu Umi lagi. Biar Iya. sehat Ibu juga, insya Allah mudah-mudahan Iya. panjang umur, Iya. sehat. Amin. Amin, ya Allah. Oke, Ya. saudara-saudara, perbincangan saya dengan Bu Lestari, dengan Bu Umi, dua sahabat yang dulu pernah Ya, zaman numpang hidup. Suka duka. Ya. bener-bener zaman numpang hidup. Mulai ya. Saksi saya mau. Iya. Benar numpang hidup ya, makan, minum. Iya di situ Iya. kok. Iya. Tidur di situ bareng-bareng gelar ini. Gelar rapet. Itu ya numpang hidup bener ya. Numpang hidup. Udah susah. Iya. Oke, terima kasih banyak, nanti habis ini kita Sholatnya cengkelat-cengkelit. ya. Oke. Ibu-ibu yang sangat luar biasa. Mereka tetap bersahabat, tapi Jaman meninggalkan catatan luka bagi mereka berdua. Mama. Mama ya.
Terima kasih, ini mudah-mudahan puasanya lancar, Amin, ya Allah, puasanya amin. lebih bagus. Tahun depan bisa ketemu Ramadan Ya, lagi, amin. ibadahnya masih bagus Ya, lagi, amin. makin bagus lagi gitu. Sehat ya Bu, tetap puasa ya Bu. Amin. Oke. Terima kasih Bu Lestari, Bu Umi. Terima kasih banyak waktunya telah memperhatikan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah wawancara Pak Nur Syarif dengan Ibu Lestari dan Ibu Umi. Semoga Jam'an Nur Khatim Mansur atau Yusuf Mansur menonton video ini dan semoga Allah memberikan hidayah, kemudian pintu hatinya dibuka ya. Biar bagaimanapun Anda sudah menggunakan harta-harta dari mereka ini gitu. Di sini dia mengungkapkan dia menuntut haknya dikembalikan sekitar 25 juta. Tapi itu tahun berapa gitu ya? Di saat waktu itu emas senilai 100 ribu per gram, berarti sekarang sekitar 270-an juta lah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan pihak Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatim Mansur atau Yusuf Mansur sendiri menonton video ini, hati nuraninya dipakai lah, seperti apa yang selama ini anda keluarkan di akun media sosial Anda. Sepertinya Anda orang yang paling mempunyai hati nurani gitu loh, paling sabar, paling apa gitu loh. Dan disinilah anda menunjukkan gitu loh, mbok orang-orang yang dulu berjasa buat Anda ini, apalagi mereka merasa haknya Anda ambil gitu, dikembalikan gitu, di silaturahimin apa segala macam, dikunjungi, mereka sudah tua seperti ini gitu loh. Dan kepada teman-teman yang masih menarasikan apa segala macam kita menjelek-jelekan sedekah Islam, wallahi demi Allah tidak ada gitu. Di bulan suci, di bulan Ramadan ini niat saya tidak lain dan tidak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini hanyalah oknum gitu, dan saya sudah tidak memanggil apa-apa selain Yusuf Mansur saja gitu. Tidak ada hubungannya dengan ustadznya gitu loh. Ini hanyalah oknum perbuatannya gitu. Dan kita mencintai Islam, kita mencintai ulama gitu. Tidak bisa kasus-kasus seperti ini dikait-kaitkan dengan Islamnya, tidak bisa. Melihat Islam itu bukan melihat orangnya, teman. Melihat Islam itu yang melihat isi kitabnya, melihat Al-Qur'annya gitu. Melihat ajaran agamanya. Bukan kemudian seseorang pengikut yang berbuat salah kemudian agamanya yang disalahkan. Tidak ada dalam ajaran agama kita mengajarkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi jangan sekali-sekali menyangkut pautkan hal ini, memburamkan masalah ini gitu loh. Karena kita fokus di sini, kita fokus untuk membantu para korban, orang-orang ini yang hak-haknya belum dikembalikan gitu. Coba Anda posisikan diri Anda di posisi orang-orang ini gitu, yang sampai seperti Ibu Lestari ini harus menjual rumah gitu. Rumahnya sampai tidak ada gitu, menjual wartel segala macam, namun kenyataan pahit yang dia terima, pil pahit yang dia terima hingga hari ini gitu. Di saat pihak Yusuf Mansur, Jam'an Nur Khatim Mansur sudah punya duit pun, tidak ada niat sekalipun untuk membantu orang-orang ini gitu. Minimal mengembalikan saja haknya, selesai kok. Dia di sini tidak meminta mengemis ya, dia meminta haknya dikembalikan kok. Oke ya teman-teman, jadi kalau Anda tidak bisa membantu kami, setidaknya jangan ganggu kami gitu loh. Jangan ngerecokin usaha apa yang kami sedang buat gitu. Dan insya Allah kita akan tetap fokus mengejar kasus ini, fokus untuk mengangkat kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dan semoga Allah membersamai kita semua, semoga Allah membantu kita semua, semoga Allah mengkaruniai kita semua rahmat dan hidayahnya serta ampunannya gitu. Oke, cukup sekian dari saya, Salat Al-Walid. See you on the next videos.